Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas plus minus Honda Genio terbaru 2022. Dan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Genio di tahun 2022 ini. Biar makin tahu dan makin paham apa-apa saja kekurangan dan kelebihannya. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas kekurangannya terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan bahas beberapa kelebihannya. Jadi kekurangan pertama yang dimiliki oleh Honda Genio terbaru 2022 ini adalah di bagian keamanannya kawan-kawan. Seperti yang kita tahu, Honda Genio ini masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless ya, seperti Scoopy. Jadi dia masih kunci kontak manual, dan dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, supaya lebih aman, mungkin seharusnya walaupun masih kunci kontak manual, minimal dibekali dengan remote seperti Scoopy non keyless atau Vario 125 ISS. Itu kan masih pakai kunci kontak manual tapi dibekali dengan remote. Yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi walaupun kunci kontak manual, setidaknya ada alarm. Tapi untuk Honda Genio ini tidak terdapat alarm dan tidak terdapat answer back. Jadi segi keamanannya sekali lagi hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Itu sih menurut saya kekurangan yang pertama dari Honda Genio ini. Kekurangan yang kedua yang dimiliki oleh Honda Genio ini, jadi Honda Genio sendiri posisi akinya berada di bawah kawan-kawan, atau di bagian step floor-nya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk aki yang posisinya di bawah itu rawan terendam air ketika melewati jalur yang mungkin banjir ya. Jadi ketika kalian melalui banjir menggunakan Honda Genio yang mungkin banjirnya tidak terlalu dalam, itu ada kemungkinan air masuk ke dalam aki. Dan tentunya resikonya bisa konslet. Jika dibandingkan dengan aki yang posisinya berada di bagian jok, tentunya lebih aman karena posisinya dia di atas. Tapi untuk Genio sendiri posisi akinya di bawah. Itu sih menurut saya kekurangan yang kedua dari Honda Genio ini. Kekurangan yang selanjutnya menurut saya di bagian rak yang terdapat power chargingnya. Jadi untuk Honda Genio sendiri di tahun 2022 ini power chargingnya posisinya berpindah di bagian depan. Yang awalnya posisinya di dalam jok, sekarang ke depan kawan-kawan. Tentunya lebih simple dan lebih gampang penggunaannya jika dibandingkan dengan power charging yang posisinya di dalam jok. Tentunya di dalam jok juga lebih bahaya ya. Tapi minusnya menurut saya di sini adalah di bagian ruang untuk rak sebelah kanannya atau rak di bagian power chargingnya. Seperti yang kita tahu, untuk Honda Vario 160, Scoopy, kemudian PCX, EDV itu kan terdapat rak atau ruang yang cukup lebar ya, atau cukup luas. Jadi ketika kalian ngecas, HP-nya bisa langsung ditaruh di dalam lacinya. Jadi ngecas, HP-nya dimasukin kemudian ditutup. Tentunya lebih aman ketika kalian melewati jalur-jalur yang mungkin hujan, nggak perlu khawatir HP-nya basah atau air bakal masuk. Nah, berbeda dengan Genio, karena Genio ini tidak terdapat ruang di dalam raknya sini, jadi mau nggak mau ketika kalian ngecas, HP-nya harus nyebrang ke kiri. Jadi HP-nya bisa kalian taruh di bagian rak sebelah kiri. Nah, kabelnya bakal keluar ke sini kawan-kawan. Dan tentunya ketika kalian ngecas kan ada kabel keluar ya, otomatis si raknya ini nggak bakal bisa nutup karena keganjel sama kabelnya. Nah, itu menurut saya sih kekurangannya sih ya. Jadi nggak bisa ngecas di dalam lacinya atau raknya, tapi mau nggak mau HP-nya harus ke kiri. Dan otomatis tutupnya tidak bisa ditutup ketika kalian ngecas. Itu sih kekurangan yang selanjutnya dari Honda Genio ini. Kekurangan yang berikutnya, dan ini adalah kekurangan yang sering kali dikeluhkan oleh pengguna Honda Genio, Beat ataupun Scoopy. Karena seperti yang kita tahu, untuk Honda Genio, Beat atau Scoopy itu mempunyai basis mesin yang sama atau mesinnya sama saja kawan-kawan. Nah, kekurangannya di sini yang sering dikeluhkan, jadi ini bukan pendapat saya melainkan pendapat dari teman-teman semua pengguna Genio, Beat dan Scoopy, yaitu di bagian mesinnya. Banyak yang mengeluhkan bahwa mesinnya ini ngempos atau kurang bertenaga. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah menonton video saya yang sebelumnya seputar test ride Honda Beat Street dan
Honda Scoopy. Itu sudah saya jelaskan, memang untuk mesinnya sendiri di tarikan awal itu seperti kosong, jadi ada jedanya ya. Ketika digas itu nggak langsung ngisi atau nggak langsung narik, tapi ada jedanya, jadi ada berbetnya di awal atau kosong, berbet-berbet. Nah habis itu langsung dia ngegas. Jadi itu yang sering dikeluhkan oleh konsumen dan saya rasakan sendiri. Buat teman-teman yang belum nonton bisa cek video saya yang sebelumnya seputar test ride Scoopy kemudian Beat Street. Itu sudah saya jelaskan. Jadi memang karakter mesinnya ini nggak bisa langsung ditarik instan kawan-kawan. Harus butuh diurut dari bawah. Nah itu sering dikeluhkan oleh konsumen. Memang di bagian mesin banyak yang bilang ngempos dan kurang powerful. Itu bukan pendapat saya pribadi, melainkan pendapat dari teman-teman semua pengguna Genio, Beat, dan Scoopy. Kekurangan yang terakhir yang dimiliki oleh Honda Genio terbaru 2022 ini di bagian engine mountingnya. Ini sebenarnya plus minus ya. Plusnya Honda Genio ini dibekali dengan rangka terbaru yaitu rangka e-Surf yang dipercaya lebih ringan, kemudian lebih mudah dikendalikan. Tapi di balik kelebihannya dia punya kekurangan, karena rangka e-Surf ini posisi engine mountingnya tidak di bawah melainkan di atas kawan-kawan. Jadi untuk motor-motor matic pada umumnya biasanya engine mountingnya itu di bawah, jadi melindungi mesin ya. Ketika kalian bentur polisi tidur atau ngegasruk, bagian mesinnya itu terlindungi oleh engine mounting, jadi nggak langsung kena mesin. Tapi untuk Honda Genio ini karena posisi engine mountingnya di atas, jadi ketika kalian membentur polisi tidur atau batu itu langsung ke mesin atau ke crankcase-nya kawan-kawan. Itu sih kekurangannya, jadi bahaya ya, dia tidak terlindungi, langsung bentur ke mesinnya. Itu sih kekurangan dari rangka e-Surf. Jadi kelebihannya dia ringan, mudah dikendalikan, tapi kekurangannya posisi engine mountingnya kurang tepat menurut saya. Yang harusnya di bawah dipindah ke bagian atas. Nah jadi itu tadi kawan-kawan beberapa kekurangan dari Honda Genio terbaru 2022 ini. Dan bicara soal kekurangan sebenarnya bukan kekurangan sih ya, tapi lebih ke masukan untuk AHM agar kedepannya lebih diperbaiki lagi dan lebih diperbaiki lagi. Nah dibalik kekurangan tentunya motor ini masih punya banyak kelebihan. Jadi jika kita membandingkan kekurangan dan kelebihannya, tentunya lebih banyak kelebihannya. Kelebihan yang pertama, di bagian pencahayaan, motor ini sudah dibekali dengan headlamp LED. Ini dia, tapi memang LED-nya hanya terdapat di bagian headlampnya. Sedangkan di bagian sen, stop lamp, dan sen belakangnya itu masih bohlam biasa. Setidaknya headlamp sudah LED. Kelebihan yang selanjutnya yang dimiliki oleh motor ini, jadi Honda Genio sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS. Jadi pengereman CBS ini cocok banget buat kalian yang mungkin baru belajar naik motor ya, khususnya ibu-ibu, ukti-ukti. Nah itu biasanya kan masih kurang kira-kiranya di saat melakukan pengereman. Nah dengan sistem CBS ini akan membantu kalian kawan-kawan. Jadi ketika kalian menekan tuas rem sebelah kiri atau rem belakang, nah ini dia, otomatis rem sebelah kanan atau tuas sebelah kanan akan ikut melakukan pengereman. Dia jadi seperti mobil ya, kita nekan satu tuas, dua-duanya akan melakukan pengereman. Itu cocok banget digunakan untuk kalian yang mungkin masih baru-baru banget belajar naik motor sih, sangat membantu. Kelebihan yang selanjutnya, motor ini dibekali dengan ban yang sangat gambot ya, dengan ukuran ban depan 100/90 ring 12. Selain memberikan tampilan yang unik, oke, dan keren, dengan ban gambot seperti ini tentunya untuk bermanuver lebih stabil jika dibandingkan dengan ban yang ukurannya lebih kecil. Dan di sini ring yang digunakan adalah ring 12. Jadi cocok sekali dengan tampilan bodinya yang retro. Di bagian kaki-kakinya dia gambot kawan-kawan atau menggunakan ban donat. Dan untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran yang cukup besar juga, yaitu 110/90 ring 12, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Di sini ban yang digunakan merek Federal kawan-kawan. Kelebihan yang selanjutnya yang dimiliki oleh Honda Genio ini yaitu di bagian speedometernya. Seperti yang kita tahu untuk motor di kelasnya seperti Beat kemudian Scoopy itu masih menggunakan speedometer analog, perpaduan analog dan digital ya lebih tepatnya di Scoopy. Tapi untuk Honda Genio ini sudah menggunakan full digital. Walaupun digitalnya ini hanya kecil memanjang dan info yang dihadirkan tidak terlalu lengkap kawan-kawan. Jadi untuk digitalnya sendiri minusnya memang hanya digital polos ya, tidak terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Jadi hanya sekedar digital biasa. Tapi itu menurut saya salah satu kelebihan dari Honda Genio ini. Speedometer full digital, sama sekali tidak terdapat analog.
Kemudian kelebihan yang selanjutnya, motor ini dibekali dengan ISS atau idling stop system. Ini tentunya membantu motor kalian supaya lebih irit penggunaan bahan bakarnya, yang seharusnya di lampu merah motor-motor yang tidak terdapat ISS itu kan akan selalu menyala ya. Tentunya konsumsi bahan bakar akan lebih boros atau lebih banyak. Sedangkan dengan ISS, karena dia ketika berhenti mesinnya akan mati, tentunya dari segi konsumsi bahan bakarnya lebih irit karena motornya nggak nyala terus. Tapi memang untuk ISS sendiri dia lebih mengorbankan ke akinya kawan-kawan. Kelebihan yang selanjutnya yang dimiliki oleh Honda Genio terbaru 2022 ini yaitu konsumsi bahan bakarnya kawan-kawan. Jadi bisa dibilang motor ini sangat irit ya, karena dalam 1 liter bahan bakar diklaim dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Itu sama, baik Scoopy, Beat maupun Genio sama, karena memang basis yang digunakan mesinnya itu sama. Nah, jadi dibalik kekurangannya, banyak yang mengeluhkan mesinnya kurang bertenaga, ngempos, tapi dia punya kelebihan, yaitu irit. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Genio dengan mindset bahwa kalian pengen kenceng, pengen ngebut-ngebutan, itu salah besar beli Honda Genio. Tapi kalau kalian butuh motor yang irit, nyaman, ramah lingkungan, Honda Genio ini pilihan yang sangat tepat. Kelebihan yang berikutnya, motor ini sudah dibekali dengan power charging atau power outlet. Jadi dibalik kekurangannya untuk penggunaan power chargingnya memang cukup ribet ya, karena ketika ngecas mau nggak mau kalian harus ke sisi rak sebelah kiri. Tapi tentunya untuk power charging sendiri ini menurut saya salah satu kelebihan juga. Terlebih motor-motor zaman sekarang itu bisa dibilang wajib banget pakai power charging. Orang nyari motor zaman sekarang pasti yang ditanya ada power chargingnya atau enggak. Itu salah satunya, ya kan? Nah, Honda Genio ini sudah dibekali dengan power charging dengan daya maksimal 12 volt. Namun sayang sekali di sini power charging yang digunakan masih menggunakan model yang lama. Jadi seperti Honda Beat. Berbeda dengan Scoopy, kemudian Vario, PCX160. Itu power charging yang digunakan menggunakan tipe USB. Jadi kita tidak butuh adaptor tambahan lagi buat ngecas kawan-kawan. Bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas. Tapi untuk Honda Genio ini mau nggak mau kalian harus beli adaptor tambahan. Jadi tentunya akan menambah biaya ya. Dia seperti ini, butuh adaptor tambahan buat ngecasnya. Keunggulan yang terakhir dari Honda Genio ini menurut saya dari segi desainnya. Tidak bisa diragukan, desainnya oke banget. Ini cocok buat kalian yang berencana melakukan pembelian motor dengan tampilan yang retro klasik, namun harganya tidak terlalu mahal karena harganya sendiri kisaran 18 jutaan. Kastanya di atas Beat, di bawah Scoopy. Menurut saya desainnya ini oke banget ya. Kita bisa lihat dari bagian samping seperti ini. Jadi klasik ditambah dengan ban yang gambot atau besar, menambah tampilannya lebih unik lagi dan lebih menarik lagi. Kita akan lihat tampilannya dari bagian depan kawan-kawan seperti ini. Jadi dia menggunakan stang yang semi telanjang. Jadi di sini terdapat batok, namun batoknya sendiri nggak full ya. Dia hanya terdapat di bagian tengah. Kemudian di bagian lampu depannya dia bentuknya memanjang seperti ini, walaupun tidak oval seperti Scoopy, tapi kesan klasiknya masih dapat ya. Jadi bisa dibilang ini klasik tapi masih ada sporty-sportinya. Nah, ditambah di bagian kaki-kaki seperti yang kita lihat di bagian fendernya juga tampak terlihat cembung, unik tampilannya. Bagian kaki-kakinya juga oke banget ya, dengan ring 12 dan ban donatnya itu menambah kesannya lebih retro lagi. Ditambah ke bagian bodi belakangnya dia gambot atau besar, kemudian di bagian ujungnya dia lancip. Nah, di bagian kaki-kaki belakangnya dia menggunakan ban yang gambot. Jadi memang menurut saya ini salah satu kelebihan dari Honda Genio, karena desain yang dihadirkan ini cocok banget buat kalian yang nyari motor retro klasik, khususnya motor matic. Ini pas banget sih. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa kekurangan dan kelebihan Honda Genio terbaru 2022. Dan sekali lagi video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Genio di tahun 2022 ini. Biar makin tahu dan makin paham apa-apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.